kita akan mencoba menggunakan apa informasi terkini yang terjadi di daerah kita. Iya, jadi ya. kalau mau tahu informasi terupdate, nonton kita Iya, betul. dong, Iya. supaya update informasi. Iya, jadi biasanya hari Senin harus kita semangat ya, semangat pagi biasanya. Kenapa biasanya identik dengan semangat pagi ya? Karena pagi itu kita sudah mandi, segar, siap berangkat aktivitas ya, semangatnya sudah luar biasa ya. Iya dong. Jadi Iya. walaupun siang juga semangat pagi, Iya. walaupun malam juga semangat pagi Nah, juga jadi setiap dong. pukul 10 di recharge atau dicas semangatnya dengan segelas kopi dengan bersama kami di Coffee Time ya. Jadi bagi Anda mungkin yang sedang ada di tempat aktivitas ya, selamat bekerja, selamat menjalankan aktivitas Anda, atau mungkin ada di pelajar kita atau ada di mahasiswa yang sedang belajar juga Menuntut ilmu ya, di ya, sekolah atau di ya, di kampus-kampus. kampus ya. Selamat belajar. Selamat belajar ya, jangan pantang menyerah ya. Dan Selamat tetap belajar, fokus untuk belajar ya. Iya. Jangan terganggu dengan hal-hal yang lain ya. Biasanya karena Eka ya, apalagi yang masih ABG ya, misalnya yang masih SMP atau SMA, biasanya ini masa-masa yang agak ya istilahnya Masih labil gitu ya. Iya. ABG labil gitu ya. Jadi jadi biasanya banyak ini apa ya, gangguan artinya gangguan dari luar. Ada kadang diajak sama temannya untuk hal-hal yang negatif atau diajak tawuran misalnya ya. Jangan Jangan mau sampai ya, atau diajak macam-macam lah ya. Karena Fokus masih, saja untuk belajar ya. masih terganggu dengan banyak lingkungan yang aneh-aneh, apalagi Iya, sekarang ya iya. kan, anak-anak muda aneh-aneh. Iya, jadi Banyak yang ada istilah alay seperti itu. Iya, jadi boleh kita bergaul ya, kayak boleh kita bergaul atau mengikuti tren terkini boleh, tapi dengan batasan-batasan yang pasti. harus dibatasi ya. Dan kalau minggu kemarin ya kita sudah bahas tentang bahaya yang sedang sekarang menjadi menakutkan bagi ibu-ibu rumah tangga, yaitu beredarnya beras palsu. Iya kan? Lagi booming lagi palsu. karena ditemukan di ibu kota Jakarta atau di sebagian beberapa pasar di ibu kota Jakarta, ada di Bekasi Jawa Barat juga ada ditemukan beras plastik, beras dari bahan sintetis. Sintetis ini ya kayak kenyal begitu. Iya. Jadi sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh kita kan. Dan ini bahan sintetis ini dibuat dari bahan-bahan limbah. Jadi Limbah plastik ya. Limbah plastik dibuat. Oke, dan itu dicampur dengan beras. Ada juga yang dicampur dengan beras sudah istilahnya di blend atau dicampur dengan beras asli. Jadi sulit mengetahui atau dilihat mana yang palsu, mana yang ini jadi harus diwaspadai betul ya. Karena atau bisa juga mencari informasi ya bagaimana membedakan antara beras palsu dan beras yang asli ya. Apalagi ini sebentar lagi kita akan masuki bulan puasa ya. Jadi di para ibu rumah tangga sudah mulai ini ya, sibuk-sibuk, sudah mulai mempersiapkan ya, terutama kebutuhan rumah tangga. Ini sangat ini sekali kalau mau masuki bulan puasa, memang kebutuhan pokok itu selalu gencar dicari oleh ibu-ibu rumah tangga. Dan semoga saja nih Wira, jangan sampai beras palsu itu masuk ke NTB. Ya, informasi terakhir bahwa di pekan kemarin dinas terkait sudah melakukan sidak atau inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Mataram, khususnya untuk mengantisipasi. Namun sejauh ini tidak ditemukan ya. Syukur alhamdulillah tidak ditemukan di Kota Mataram ya. Jangan sampai ya. Jadi kalau sudah plastik masuk ke dalam tubuh kita yang pasti sangat membahayakan ya kayak membahayakan untuk tubuh kita ya. Ini plastik yang kita makan masalahnya ya. Jadi semoga saja tidak ditemukan ya di daerah kita di Kota Mataram. Itu kalau dimasak cair nggak ya plastiknya? Nah, itu ada bisa dibedakan ya Kak ya. Ada bisa dibedakan antara beras yang asli dan beras yang palsu. Jadi mirsa untuk mengetahuinya biasanya bisa dicium. Kalau dicium bau aroma beras itu khas ya, ada bau yang khas. Nah, dicium. Nah, kalau plastik pasti masih ada bau aroma plastiknya. Dan kalau dilihat kalau beras yang asli itu agak keras kan, bisa patah begini. Bisa dipatah misalnya di satu biji beras. Kalau sintetis nggak bisa patah. Tidak bisa patah, kayak karet. Jadi agak kenyal-kenyal gitu. Iya iyalah, plastik ya. Plastik. Dan bisa juga dilihat itu bentuknya
yang Sama transparan, Oke. bening transparan biasanya. Kalau beras kita lihat kayak ada bintik-bintik susu putih-putih begitu, itu yang asli. Putih susu Iya. deh. Nah, kalaupun dimasak, biasanya kalau dimasak menjadi bubur, dia apa ya? Tidak sulit bercampur dengan beras yang lain. Iya. Jadi banyak bisa pemirsa membedakan antara beras palsu dan asli. Ya, dan aroma sudah kecium. Kalau kita lihat juga secara kasat mata, itu beras sintetis atau plastik itu bening transparan. Jadi kalau kita agak transparan bening. Iya, pasti bisa dibedakan lah. Dan ya. bentuknya agak panjang-panjang dan lancip-lancip. Ya. Iya, Kak. Itu harus diwaspadai. Karena itu dicetak mungkin. Dicetak, iya. Dan harus diwaspadai ya, apalagi menjelang memasuki bulan suci Ramadan ini, kebutuhan rumah tangga semakin banyak ya, kebutuhan ibu-ibu rumah tangga juga semakin banyak. Jadi bagi Anda para ibu rumah tangga harus mulai pintar-pintar, harus mulai smart ya, untuk memilah dan memilih. Iya, apalagi untuk mengatur kebutuhan rumah tangga, kebutuhan dapur harus betul diatur kembali ya. Karena memasuki bulan puasa, dan kabarnya kalau minggu kemarin ke hari Jumat dan Sabtu kemarin di episode Coffee Time kita sudah membahas kenaikan harga. Sejumlah kebutuhan pokok semakin meningkat ya, Kak. Iya. Ya, kalau harga beras sekarang udah naik nggak? Di pasar tradisional terakhir kenaikannya walaupun tidak terlalu naik, yang semula harganya 9.000 menjadi 9.500 ya. Kalau telur sekarang kisaran harga 1 tray telur 37.000. Aduh, dia ketahuan nih Mira nih sering ke pasar. Tahu semua harganya. Ada juga yang sudah naik ya, bawang merah. Bawang merah sudah ada kenaikan. Tapi saya lupa ya berapa kenaikannya. Jadi ada sejumlah kebutuhan pokok yang memang sudah mulai naik ya. Mungkin daging sapi atau daging ayam pun kebiasaannya memang selalu naik ya. Jadi mungkin bagi Anda pemirsa yang memang setiap hari bekerja di dapur, bergelut dengan dunia dapur, harus mulai memilih-milih atau mulai pintar-pintar membagi ya. Iya, jadi contoh ibu yang satu ini. Jadi begitu ya. Dan sebelum kita lanjut lagi perbincangan kita akan merefresh ya, ada cuplikan berita terkait dengan ini masih sama dengan memasuki bulan puasa. Jadi aparat kepolisian atau aparat gabungan dari Satpol PP juga merazia ya, merazia tempat-tempat yang disinyalir ada minuman keras atau ya. Ini untuk persiapan bulan puasa ya. Sebenarnya tidak hanya bulan puasa saja ya, Kak ya. Jadi setiap harinya harus clear harus semuanya, ya. Kalau perlu di Mataram ini tidak ada namanya minum-minuman ya, karena menurut ahlinya ya, Kak ya. Jadi awal dari tindakan kriminal itu bisa jadi dari minuman keras. Ya. Benar. Kalau beberapa waktu lalu kita pernah mewawancara pelaku begal motor yang di Celesari contohnya. Jadi sebelum dia melakukan aksinya, dia minum dulu, minum minuman keras dulu, mabuk dulu. Supaya nggak takut. Supaya nggak takut, mungkin supaya nyalinya besar atau gimana lagi. Nah, bisa jadi kata para ahli. Dari miras ini itu awal ya, untuk melakukan tindakan kejahatan yang lain. Kadang juga sering terjadi keributan antar pemuda, misalnya saling senggol di jalan atau saling berpapasan di jalan, marah-marah lagi mabuk, karena kalau lagi sedang dalam pengaruh alkohol, daya kontrol emosinya terus daya ingatnya itu jadi setengah sadar gitu ya. Jadi nggak takut ngapa-ngapain ya, karena setengah sadar seperti itu. Jadi sangat berbahaya sekali minuman keras ini. Kita lihat dulu cuplikannya beritanya berikut ini. Silakan. Razia pertama ini dilakukan di sebuah warung remang-remang di wilayah Suite, Cakranegara. Dari lokasi ini puluhan botol miras tradisional tuak disita dari dalam meja yang sengaja disembunyikan pemiliknya. Mengetahui puluhan miras ini dibawa petugas, pemilik hanya bisa terdiam sambil melihat aparat yang melakukan penyitaan terhadap barang dagangannya. Razia kemudian dilanjutkan ke wilayah Selagalas, di mana di tempat ini aparat kembali menyita puluhan botol miras jenis tuak. Di samping itu kuat dugaan kafe remang-remang ini diduga digunakan untuk perbuatan esek-esek.
Pemilik warung sempat melakukan protes terhadap tindakan aparat, namun petugas tetap melakukan penyitaan terhadap minuman di warung ini. Di samping melakukan penyitaan terhadap miras yang dijual pedagang di tempat ini, aparat juga melakukan pembongkaran terhadap warung ini. Hal ini kembali menuai protes dari pemilik warung. Penertiban dan razia terhadap miras tradisional ini dilakukan aparat dalam rangka cipta kondisi menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Maesarah, Lombok TV, Mataram. Oke, itu dia pemirsa proses dari razia minuman keras ya. Karena kurang dari sebulan lagi ya kita akan memasuki bulan puasa. Iya, jadi beberapa pekan ke depan kita akan memasuki bulan puasa. Ini dilakukan sebagai operasi cipta kondisi namanya kayak. Jadi cipta kondisi untuk jadi mungkin sebagian besar umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa. Jadi untuk memberikan ketenangan, ketenangan bagi mungkin yang beribadah, yang menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh ya. Jadi aparat kepolisian pekan kemarin melakukan razia di sejumlah warung remang-remang ya, warung-warung yang mungkin nyala lampunya agak remang-remang. Kurang listrik ya, masuk ke sana. Iya, mungkin bisa jadi ini warung yang ini ya kayak warung yang sebenarnya irit ya. Irit listrik gitu. Mau irit listrik jadi ya mungkin yang dipakai kan lampu yang wattnya kecil yang berapa watt saja gitu biar nggak terlalu kelihatan ya. Besok nih kalau pasokan listriknya udah kurang jadi pakai Iya, jadi harus diwaspadai dan kita juga sebagai masyarakat juga jangan kita ada di sana ya atau kita mau masih banyak tempat-tempat lain yang lebih asik untuk nongkrong ya. Misalnya untuk ngopi ataupun misalnya minum-minum yang sekedar minum soft drink atau apa. Masih banyak yang tidak remang-remang, malah nanti pusing ya kayak. Nah, terlalu agak gelap-gelap dan terus matanya jadi kunang-kunang. Iya. Enggak usah deh. Mendingan yang terang-terang aja. Ya, yang kelihatan gitu ya. Jadi apalagi untuk para pedagang minuman keras ya masih banyak yang bisa dijual yang lain ya, tidak hanya menjual minuman keras ya. Apalagi beberapa waktu lalu kita pernah melihat satu berita nyata yang di Nusa Lombok ya kayak aparat kepolisian memberikan pemahaman kepada para penjual khususnya penjual tuak. Oke, Ya, semacam pembinaan lah ya. Iya, pembinaan. Jadi dialihkan tidak menjual tuak, tapi lebih ke yang dibuat menjadi gula merah misalnya, atau yang dibuat menjadi tuak manis misalnya. Jadi lebih bermanfaat dan legal gitu ya. Kalau yang dibuat jadi tuak ya otomatis itu ilegal. Iya, ilegal dan merusak masyarakat. Merusak. Siapa sendiri kan kita sendiri masyarakat. Iya, betul, iya. Jangan merusak diri sendiri lah. Iya, betul, iya. Kalau gula merah kan banyak diperlukan, betul, banyak dibutuhkan. Jadi dan sebenarnya harganya bisa jadi menjadi lebih mahal. Ya. Apalagi kalau misalnya kita gula merah asal Lombok ya. Kalau di luar itu sangat terkenal. Kalau di daerah, iya. Kalau di daerah gula merah dari Lombok itu sangat terkenal menurut saya. Jadi di luar itu sangat menjadi primadona lah untuk ibu-ibu yang biasa atau yang biasa kerja di dapur untuk gula merah yang dari Lombok. Dicari gula Lombok. Iya. Ya iyalah, iya. Dicari karena orang-orang Lombok kan manis-manis. Jadi gitu. Dan ada informasi yang kedua terkait dengan razia. Kalau ini razia di tempat-tempat yang kos-kosan. Ya, seperti di salah satu harian ini, salah satu koran harian di Mataram, mesum di hotel, pelajar dan mahasiswa di razia. Wow, ini pelajar ini dan ada mahasiswa. Iya. Ini kalau dilihat ada fotonya di sini yang terjaring ini dikumpulkan di Mapolres Mataram beberapa hari yang lalu. Jadi ada razia kos-kosan dan hotel-hotel melati, biasanya hotel-hotel yang disinyalir digunakan sebagai tempat mesum ya. Dan mirisnya lagi pelajar
bukan hanya orang-orang dewasa saja, Iya. tapi ternyata dan sering sekali Iya, ya iya. kan razia tahu-tahu ditemukan itu pelajar atau enggak mahasiswa. Iya, jadi kembali lagi untuk pelajar kita ya lebih baik ya belajar dengan baik saja ya. Iya, kalau nggak mau belajar dengan baik nikah aja ya kan supaya Iya. aman gitu. Iya, jadi daripada harus melakukan hal-hal yang negatif ya, lebih baik fokus belajar. Kalau di episode Coffee Time beberapa waktu lalu kita sudah menghadirkan terkait dengan prostitusi yang melibatkan pelajar ya, pernah kita undang dan memang ada ditemukan gitu ya, ada ditemukan walaupun Di wilayah NTB. iya di wilayah NTB ada ditemukan beberapa walaupun tidak sebesar di kota-kota lain ya, tapi ada ditemukan prostitusi yang melibatkan pelajar ya. Jadi sangat disayangkan sekali. Ya, ini tanggung jawab kita bersama ya kayak kita tidak hanya tanggung jawab menyerahkan kepada pemerintah, oh ini tanggung jawab pemerintah, ini tanggung jawab dinas terkait, tapi ini tanggung jawab kita bersama ya, tanggung jawab masyarakat, orang tua juga ya. ya. Dan tanggung jawab kita juga yang ada di media seperti kita ini ya, memberikan edukasi yang baik kepada pemirsa. Seperti hari ini kita memberikan informasi bahwa memang ada ya seperti ini, ada mesum di hotel, pelajar dan mahasiswa diamankan oleh polisi ya. Ada yang dari kampung minta izin dengan orang tua mau pergi belajar ke kota, contohnya sampai kota lain-lain misalnya ya. Jadi ini juga khusus untuk adik-adik yang masih pelajar atau mahasiswa, mungkin pintar-pintar jaga diri, bekali diri dengan ilmu agama dan pengetahuan yang luas tentunya. Dan jangan terbawa sempit, iya, dan jangan terbawa pengaruh ya, pengaruh teman-temannya yang lain. Ayo kita ini diajak ini, ikut-ikut saja. Dan ini juga yang paling penting, jangan terbawa rayuan lelaki ya kan, sekarang banyak sekali lelaki buaya darat nih. Iya. Tapi nggak semuanya ya kan. iya, tidak semua. Untuk pelajar ya pintar-pintar jaga diri. Jaga diri utama ya. Ingat orang tua, terus bekali diri dengan ilmu agama pastinya ya. Ya, kita akan melihat cuplikan berita masih dengan kaitan dengan razia di sejumlah kos-kosan berikut ini. Silakan. Razia terhadap penghuni kos-kosan ini dilakukan aparat berkat banyaknya laporan dari masyarakat jika para pendatang ini tidak memiliki kartu identitas. Meski razia pertama di sebuah kos-kosan di Jalan Subak ini, aparat tidak menemukan adanya penghuni kos yang tidak dilengkapi identitas. Namun dari tempat kos lainnya, aparat menemukan sejumlah penghuni yang tidak memiliki kartu identitas. Dari razia ini, aparat mengamankan sedikitnya 4 orang wanita dan 6 orang pria yang tidak memiliki kartu identitas. Anggota Kodim melaksanakan razia operasi pekat dalam rangka cipta kondisi berkaitan dengan persiapan ya hari bulan puasa. Yang kedua, karena seringnya terjadi keributan akibat minuman keras, sehingga dari pihak operasi gabungan melaksanakan operasi pemintaan beras berupa tuak. Sementara itu, aparat juga mengamankan seorang PNS di luar pasangan nikah yang tengah bertamu di kamar seorang wanita yang ditinggal suaminya pulang ke Jawa. Razia kos-kosan ini akan terus digelar aparat guna mengantisipasi masuknya penghuni kos liar yang dapat menimbulkan gangguan keamanan. Maisarah, Lombok TV, Mataram. Ya, pemirsa, itu kaitannya dengan razia ya, razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sama dengan yang ditulis di sini, mesum di hotel, pelajar dan mahasiswa di razia ya. Kalau di sini diterangkan ada 15 pasangan yang berhasil diamankan oleh Polres Mataram ya, dan ada juga sebagian yang statusnya masih sebagai pelajar ya, masih pelajar sekolah menengah atas ya, atau SMA.
Dan sekali lagi razia ini gencar dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif ya menjelang umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Jadi aparat sudah mulai berbenah, aparat kepolisian, ada Satpol PP dan aparat terkait lainnya sudah mulai berbenah memberikan ketenangan untuk masyarakat yang akan menjalankan ibadah suci Ramadan. Dan tentunya kita juga harus siap ya, yang menjalankan ibadah harus siap juga ya, siap jasmani, rohani juga. Jangan lupa kesehatan juga dijaga, kesehatan ya. Apalagi yang mungkin ada mempunyai sakit mah misalnya, atau mungkin penyakit-penyakit yang bisa mengganggu ibadah puasa misalnya nantinya ya, harus ini biasanya sering terjadi di awal-awal puasa ya. Jadi sebelum melaksanakan ibadah puasa ini harus kita masih ada waktu ya, ini masih ada waktu beberapa pekan ke depan untuk agar mempersiapkan diri, mempersiapkan badan jasmani kita agar tenang nanti menjalankan ibadah puasa. Jangan sampai baru beberapa jam puasa sudah lemas atau apa ya. Jadi harus mempersiapkan diri ya, mempersiapkan secara jasmani, tidak hanya rohani saja, jasmani juga harus disiapkan bagaimana memasuki bulan puasa nanti. Dan bagi para ibu rumah tangga juga sudah mulai siap-siap, sudah mulai ambil ancang-ancang karena kebutuhan dapur menjelang puasa itu semakin meningkat ya kayak. Makanya dari pasar juga sudah mulai ada kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya. Dan banyak juga beredar yang terjadi beras palsu. Kalau beberapa waktu lalu kita menemukan ada terasi palsu, ada telur, segala macam yang dipalsukan ya. Harus hati-hati lagi, waspada ya, waspada bagi Anda pemirsa yang memang setiap hari berada di dapur, atau mungkin bagi ibu rumah tangga yang memang tanggung jawabnya di dapur misalnya, harus waspada lagi karena banyak sekali yang memberikan efek negatif ya, apalagi sudah masuk ke dalam tubuh kita konsumsi ya. Banyak sekali makanan-makanan yang sudah tidak sehat dan tidak layak untuk dikonsumsi. Iya, terkait masih dengan salah satu koran harian ini dengan judul terlibat narkoba anggota Polres Lombok Barat dihukum ya. Jadi aparat kepolisian ya. Iya, jadi sangat disayangkan aparat yang memang seharusnya menjadi contoh mengayomi masyarakat malah menjadi contohnya tidak baik ya, terlibat narkoba ya, yang sangat disayangkan sekali. Namun kita berharap kedepannya tidak ada lagi ditemukan hal seperti ini ya, apalagi aparat kepolisian. Dan kalau bisa kita juga terbebas ya dari jeratan narkoba. Mungkin bagi Anda yang selama ini masih belum bisa melepas dari narkoba, seperti iklan-iklan yang sering kita tayangkan di Lombok TV, bisa mendapatkan, kalau memang bukan pengedar, bukan bandar, bisa melaporkan diri untuk direhab. Iya. Jadi katanya nggak dihukum ya, tidak dihukum, tidak ditahan, tapi kalau melaporkan diri nanti akan dibina direhab supaya sembuh ya. Jangan sampai itu menjadi penyakit yang bisa dikatakan ini merupakan penyakit menular, Wira. Iya betul. Ya kan, satu orang yang pengguna kalau dia ngajak orang lain lagi, jadi bisa terikut ya. Dan bahaya narkoba ini memang sudah buktinya banyak sekali ya Kak ya. Banyak sekali buktinya. Kalau beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan seringnya terjadi kecelakaan ketika diperiksa ternyata positif narkoba ya. Tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi membahayakan orang lain juga ya Kak. Karena konsentrasinya kurang kan. Sedang mabuk misalnya, sedang ada dalam pengaruh narkoba, nyetir misalnya, ugal-ugalan nyetir sana sini. Tidak hanya membahayakan diri sendiri, namun membahayakan orang lain juga ya. Ini menyangkut nyawa juga, Wira, ya kan. Dan puluhan ribu setiap tahunnya orang meninggal gara-gara narkoba di Indonesia. Puluhan ribu orang meninggal ya. Ribu, bukan hitungannya puluhan orang, tapi puluhan ribu meninggal setiap tahunnya, setiap tahun yang diakibatkan oleh narkoba ini. Menurut data yang dilansir oleh BNN misalnya, kalau kita lihat
ya. Jadi sangat bahaya. Jadi mungkin bagi Anda yang selama ini belum bisa lepas dari narkoba, asal bukan pengedar dan bandar, bisa melaporkan diri. Melaporkan, saya ini mau bebas, ya memperbaiki diri, saya mau bebas dari narkoba. Mungkin bisa melapor ke dinas sebelum terlambat ya, sebelum nyawa melayang. Ayo deh perbaiki diri ya, betul. supaya sembuh. Apalagi momentumnya bulan puasa seperti ini ya. Beberapa waktu lagi kita akan masih bulan puasa. Ini waktu yang tepat untuk bisa memperbaiki diri. Mungkin bagi Anda yang umat muslim ya. Ya. Dan Eka, kita akan jeda sejenak untuk kita update lagi nanti sejumlah informasi. Baik, bisa tetaplah bersama kami di Coffee Time. Tulang radang sendi ya, pengobatan mata minus plus untuk tulang kropos osteoporosis, radang sendi, kekurangan cairan di lutut ya, obati itu Pak di sini. Saya main 7, tapi sudah berobat kemana-mana, tidak bisa sembuh. Setelah berobat di klinik Mata Agra selama 15 hari, saya sembuh total. Dulu mata saya silinder, setelah berobat di klinik Mata Agra, sekarang sudah sembuh total. Saya datang ke klinik Agra, setelah 20 hari mata saya katarak, sembuh total. Silakan datang ke alamat saya, Jalan Sandubaya nomor 45, depan Kelurahan Betaya. Anak biasanya lebih siap memasuki pendidikan dasar, mana yang dia inginkan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Kita berusaha, manajemen kita perbaiki juga. Berprestasi, kreatif, berdasarkan iman dan takwa. Siswa, guru maupun sekolah ini akan kita bawa sebagai agen perubahan yang terdepan dalam kualitas dan inovasi, yaitu kami selalu menjadi yang pertama. Yang kita akan capai dalam nilai anak-anak, harapannya lebih tinggi. Ya, sekolah ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Pemirsa, itu tadi liputan pada Dunia Sekolah edisi hari ini. Tetap saksikan Dunia Sekolah pada hari dan jam yang sama. Selamat datang di dunia Warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi Warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi, menarik perhatian dan mengundang orang lain untuk beraksi sebagai citra burung flamingo yang membawa cahaya kehangatan. Ini seperti semangat Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk memberikan data yang benar kepada petugas pendata pada program pendataan keluarga tahun 2015 yang dimulai tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2015. Dengan program pendataan keluarga ini, mari bersama kita wujudkan data keluarga by name, by address untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan program berbasis keluarga serta program-program pembangunan lainnya di seluruh tingkatan wilayah. Mari sukseskan program pendataan keluarga 2015. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kandungan manggis daun sirsak dan mengkudu yang mampu menangkal radikal bebas, kini telah hadir Mangosteen Mix
yang membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan di toko obat dan apotek terdekat. Amazing! Dengan kandungan manggis daun sirsak dan mengkudu yang mampu menangkal radikal bebas, kini telah hadir Mangosteen Mix yang membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan di toko obat dan apotek terdekat. Amazing! Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Coffee Time dan saya masih bersama saya Wirahmaja dan juga rekan saya Eka Islami menemani Anda pagi hari ini, hari Senin 25 Mei 2015 ya. Dan 2 hari lagi ulang tahun saya. Siapa tahu ada yang bawain kado ya kan? Amin. Promosi dulu. Eka tanggal berapa ulang tahun? 27 Mei. Oh, berarti lebih tua Eka, saya 29 Mei. Oh iya? Iya. Wow, kita berdekatan ya. Saya jauh umurnya. Tahunnya. Iya, jadi pemirsa ini tanggal 25 biasanya nih pagi sudah istilahnya tanggal-tanggal tua ya Kak. Tanggal-tanggal tua sudah mulai ada pengiritan ya, sudah mulai yang biasanya apa ya? Misalnya nongkrong di mana ini sudah mulai agak jarang biasanya kalau tanggal-tanggal ini 20-an ke atas. Nongkrongnya di kafe, sekarang nongkrongnya iya di pinggir jalan. Iya, jadi memang harus ekonomi ini harus kita bisa perekonomian kita pribadi ya, keuangan pribadi itu harus kita bisa pintar-pintar ya ngatur ya. Jangan sampai pas tanggal muda dihambur-hamburkan, pas ya. tanggal tua jadi nggak deh. Atau misalnya gali lubang tutup lubang misalnya Kak ya, pas awal bulan langsung dihambur-hamburkan atau bayar hutang misalnya. Nanti sudah tanggal tua gali lubang lagi, pinjam lagi. Seperti ini. Ya, jadi harus pintar-pintar ngatur. Ini khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga ya. Ibu-ibu yang bertugas untuk mengatur perekonomian keluarga. Karena tahun ini ya Kak bertepatan sekali ini bulan puasa. Bulan puasa, bulan suci Ramadan akan masuk, kebutuhan semakin banyak dan mungkin ada adik kita yang anak-anaknya yang mau masuk ke sekolah tahun ajaran baru. Sebentar lagi ya tahun ajaran. Ditambah dengan kebutuhan puasa, jadi tambah lagi dengan kebutuhan tahun ajaran baru. Itu beli seragam, terus bersekolah atau mungkin yang mau daftar ulang mungkin ya. Nah, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan memang harus diatur ya, keuangan rumah tangga harus diatur betul-betul. Jadi biar tidak istilahnya gali lubang gitu, jangan hanya gali ditutup enggak. Jadi nanti kecemplung, nggak bisa diselamatkan. Iya, jadi harus karena tahun ini juga awal bulan depan ini sudah mulai penerimaan murid baru ya, murid baru di sekolah-sekolah sudah mulai. Sekarang mungkin bagi adik-adik yang baru tamat SD, baru tamat SMP ataupun yang sudah tamat SMA juga mulai memilih-milih ya, mulai milih-milih di mana tempat favoritnya mau sekolah. Saya ingin sekolah di sini karena sekarang sekolah sudah banyak sekali pilihan ya Kak ya. Ya mau misalnya jurusan-jurusan, ada SMK. Saya ingin jurusan kecantikan misalnya. Saya ingin jurusan komputer, saya ingin jurusan ini banyak sekali. Atau mungkin yang memang suka mesin misalnya. Saya mau sekolah otomotif misalnya gitu ya. Atau mungkin saya mau pilih SMA. Silakan, masih banyak juga. Sama saja sebenarnya. Atau saya ingin sekolah yang agama. Ada madrasah aliyah ya, sama saja. Atau mungkin pondok pesantren ya. Baik itu yang swasta maupun negeri banyak. Sama saja ya, sama saja, sama bagusnya, sama favoritnya. Sebenarnya kalau kita istilahkan tidak ada favorit, tidak ada, sama saja sebenarnya. Mungkin letaknya aja yang berbeda ya. Kalau kita sebenarnya lebih bagus milih yang lebih dekat dengan rumah ya Kak. Tidak perlu jauh-jauh ya, karena sekarang banyak sekali ya SMA banyak sekali atau sekolah SMP, SMA banyak di mana-mana ada dekat dengan rumah ya. Jadi bisa
masuknya di dekat-dekat rumah. Ini kan rumah aja, Karena tidak perlu banyak sekali jauh-jauh. penghematan, Iya. hemat bensin juga ya kan. Iya, bensin ataupun bisa juga dengan jalan kaki ya. Bagi adik-adik kita yang biasanya yang udah SMA ya, kalau SMP kan belum boleh pakai motor ya, pakai sepeda saja dulu biar sehat ya. Nyendeng ngayuh dari jauh, misalnya kalau rumahnya jauh berapa kilo ngayuh sepeda sampai Butuh tenaga yang iya, banyak kan. sampai sekolah nanti malah capek, nggak jadi belajar, tidur ya. Jadi usahakan cari sekolah yang dekat-dekat rumah saja. Ya kalau bisa masih bisa jalan kaki misalnya ya, lebih bagus juga ya. Sampai sehat. Tapi jangan terlalu jauh jalan kakinya. Ini sampai sekolah malah capek, jadinya Anda jadi belajar ya. Ya ataupun yang masih yang mau masuk SMA. Jadi kalau kebanyakan, saya mau sekolah, tapi harus diberikan sepeda motor misalnya, ya jangan ya, jangan menyusahkan orang tua, ya mungkin orang tua kita sudah susah payah memberikan pendidikan yang terbaik, terus kita tambah lagi, mungkin orang tua kita sudah punya banyak kebutuhan yang lain, ya mungkin yang punya adik, kakak ada kebutuhan yang lain, ya. Jangan dibebankan lagi ya jalani saja. Walaupun ya. saudaranya cuma 2 nih, kalau saudaranya 3 atau 4 kan yang susah ibunya. Iya, jadi lebih baik 2 anak cukup. Jadi jangan manja ya. Tidak ada sepeda motor ya, mungkin masih bisa pakai kendaraan umum, atau mungkin kalaupun dekat masih pakai sepeda ataupun jalan kaki, sama saja sebenarnya. Yang paling penting itu ilmunya ya, bukan gaya-gayaan naik sepeda ilmu motor. dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, bagi mungkin sekarang yang sudah tamat SMA kemarin, sudah lulus SMA kemarin, yang mau meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau misalnya perguruan tinggi, ya ada yang mungkin mau ke luar daerah ataupun masih di seputaran Mataram sini, bagus ya. Di sini kalau kita bilang hampir lengkap sebenarnya. Universitas yang ada di Kota Mataram sekarang sudah semakin tumbuh menjadi semakin bagus lagi ya. Iya, dan program jurusannya juga sudah beragam. Beragam ya, jadi banyak pilihan. Ada yang mungkin mau kedokteran, ada yang mau jadi sarjana hukum misalnya, ada yang mau pendidikan misalnya, contohnya seperti Eka. Iya. Ada banyak sekali ya. Pilihan-pilihan banyak sekali yang memang merasa saya cocok di mana ya. Silakan dipilih. Tidak, kalaupun misalnya mau yang di luar daerah, misal mencari pengalaman yang lebih pengalaman luas lagi, boleh saja ya. Tapi yang paling penting kuncinya adalah bisa menjaga diri ya. Karena kalau udah di luar kan, siapa tahu tidak punya keluarga di sana, tidak punya kerabat, tidak dikontrol. Yang paling penting tuh kontrol diri sendiri dulu kan, kontrol pribadi itu untuk menyaring diri kita, memfilter diri kita untuk melakukan hal-hal yang di luar dari etika. Atau misalnya yang belum bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, mau bekerja misalnya, bisa kursus dulu ya. Ada banyak tempat-tempat kursus. Tempat-tempat kursus bisa nanti magang, bisa ditempatkan di tempat kerja juga, sama saja sebenarnya kayak yang misalnya milih D1 atau D2 misalnya. Banyak tempat-tempat kursus yang misalnya yang pariwisata misalnya, karena daerah kita kan daerah pariwisata ya. Jadi masih banyak dibutuhkan sumber daya manusia yang di dunia pariwisata ya. Kompeten ya. Yang berkompeten. Terutama ini pariwisata ini menuntut kita untuk bisa berbahasa ya. Tidak hanya bahasa Inggris kan, tidak hanya bahasa Inggris. Karena turis-turis asing yang datang ke daerah kita bukan hanya dari Eropa saja ya. Banyak yang dari berkembang. Dari Jepang, dari Cina, Korea. Iya, ada juga yang dari baru ini yang banyak juga menurut data yang kita baca ya kan. Dari Rusia banyak juga, Afrika banyak juga yang datang ke daerah kita. Jadi hanya bahasa Inggris saja, kalau perlu bahasa yang lain-lain juga ya. Ada bisa bahasa Mandarin atau bahasa-bahasa yang lain ya. Agar bahasa Arab juga, karena ini Wira, sekarang kan sebentar lagi saat ini sedang berlangsung, pemerintah sedang mengecarkan wisata syariah. Seperti itu. Jadi tamu-tamu dari Afrika yang banyak digayat oleh pemerintah. Nah, ini menjadi pertanyaan besar untuk kita. Nanti di episode Kopi Time kita akan membahas itu ya kayak. Mungkin pemirsa beberapa episode ke depan kita akan membahas tentang wisata syariah. Nah, seperti apa sebenarnya? Kenapa disebut wisata syariah atau pariwisata syariah? Karena kalau kita lihat sekarang perkembangannya
ada hotel syariah, ya kan, ya. Ada travel syariah, mungkin juga banyak. Atau wisata syariah ini seperti apa? Nanti kita akan episode Coffee Time selanjutnya kita akan mengundang apa bedanya dengan pariwisata yang ada, yang pariwisata yang sekarang ini apa ya. Nanti kita akan mengundang itu ya. Namun Eka, sebelum kita lanjut, kita akan melihat cuplikan berita yang tayang di Nuansa Lombok pekan kemarin berikut ini. Silakan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Mataram sendiri dalam keterangan persnya di hadapan para wartawan menjelaskan, sesuai dengan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Mataram tahun 2015, maka baru-baru ini pihaknya telah resmi membentuk panitia ad hoc panitia pemilihan tingkat kecamatan dan kelurahan. Selanjutnya, tahapan yang akan mereka lakukan dalam menyongsong penyelenggaraan Pilkada Mataram, yakni mengumumkan syarat dukungan pasangan calon perseorangan atau calon independen, di mana sesuai jadwal syarat dukungan calon independen untuk Pilkada Mataram itu, besok tanggal 24 Mei hingga 7 Juni akan secara resmi mereka umumkan. Sedangkan pendaftaran sendiri baru dibuka pada tanggal 26 hingga 28 Juli tahun 2015. Ketua KPUD Kota Mataram Ainul Asikin menjelaskan, berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati setelah memenuhi syarat dukungan. Di mana jika melihat jumlah penduduk Mataram yang lebih dari 400.000 jiwa, maka syarat dukungan minimal yakni 8,5% dari jumlah penduduk. Sehingga jika dilihat dari agregat kependudukan per kecamatan, jumlah syarat dukungan calon independen di Kota Mataram yakni 34.998.000 jiwa. Dan dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50% kecamatan di Kota Mataram. Juni sampai 15 Juni. Itu yang nanti dilampirkan KTP. Itu jumlahnya agregat itu tadi 411.745, berarti minimal KTP-nya 34.999 dan tersebar di lebih dari setengah kecamatan yang ada di Kota Mataram. Berarti minimal di 4 kecamatan. Di tempat yang sama, anggota KPUD Kota Mataram Divisi Teknis Penyelenggaraan Bedi Saparwadi menjelaskan syarat dukungan yang diserahkan oleh pasangan calon independen dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai fotokopi KTP elektronik ataupun identitas lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, syarat dukungan tersebut juga harus diserahkan dalam bentuk hard copy dan soft copy guna memudahkan KPU dalam melakukan verifikasi dan analisis dukungan ganda terhadap dukungan yang diberikan. Ada sesuatu ketentuan khususnya, misalnya tidak boleh dibuat secara kolektif kalau keterangan selain KTP atau KKI. Nah itu maksudnya Pak. Kalau ada indikasi dibikin secara kolektif dalam satu waktu itu bisa nggak kira-kira? Tidak bisa, karena itu ada jelas dalam peraturannya. Sementara itu, saat disinggung terkait syarat parpol yang saat ini tengah dilanda prahara konflik agar bisa mengikuti pilkada, KPUD Kota Mataram dengan tegas menyatakan, sesuai dengan ketentuan yang diatur di PKPU nomor 9 tahun 2015, ada dua landasan yang bisa membuat parpol tersebut ikut pilkada, yakni ada kesepakatan dari pengurus parpol untuk melakukan perdamaian atau islah, serta proses penyelesaian sengketanya itu telah memiliki putusan hukum yang tetap. Islah. Kalau inkrah ini kan belum inkrah dua partai itu kan Golkar sama P3. Islahnya belum. Berarti intinya Pak, kalau belum inkrah sama belum islah, berarti mereka dua-duanya tidak bisa masuk Pak ya? Oke. Karena ini undang-undangnya bunyinya betul. Irham Rasyidi, Lombok TV, Mataram.
Baik, misalnya itu berita tentang politik ya, berita politik. Jadi tentang pemilu kada yang akan segera dilaksanakan pada Desember ini ya, Desember 2015. Jadi dari KPU sudah memberikan persyaratan untuk calon yang yang dari perseorangan ya, yang bukan dari partai politik, harus menyiapkan 34.000 dukungan dari masyarakat ya. Mungkin ada bagi Anda yang ingin saya pengen juga nih. Mungkin Anda pilih saya kayaknya saya cocok jadi wali kota Mataram atau mungkin jadi bupati misalnya. Kumpulkan dulu nih 34.000 suara ya yang siap untuk mendukung Anda ya. Jadi itu persyaratannya untuk bisa yang tidak dari partai politik ya. Dan nantinya juga ketika pilkada kita juga masyarakat juga harus menjaga kondusivitas ya, walaupun berbeda pilihan maupun berbeda pandangan politik, tapi jangan kita berantem ya. Kita jangan jangan bermusuh-musuhan ya. Jangan terpengaruh dengan pilihan yang berbeda. Ya, karena bisa jadi dalam satu rumah ya beda pilihan ya. Namanya pilihan itu kan dari nurani, dari nurani kita ya. Misalnya saya dengan istri saya misalnya beda pilihannya. Saya pilih yang ini, saya mau pilih yang ini, ya terserah saja gitu kan pilihan. Jangan ya. gara-gara itu nanti cuek-cuekan berantem habis itu nggak dapat makan deh. Atau misalnya gara-gara suami milihnya yang lain misalnya. Nanti udah dimasain suaminya gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Atau misalnya Eka yang ada yang pacarnya pilih ini gagal pandangan politiknya berbeda jadi putus. Jangan sampai ya. Jangan sampai lah. Ya, jadi boleh berbeda pilihan tapi kita tetap satu ya. Ya. Pilihannya sama saja sebenarnya. Kita memilih artinya untuk membangun daerah kita ya. Karena pilihan saya misalnya ini, saya milih sosok yang ini menurut pandangan pribadi misalnya saya si ini cocok, pasangan ini cocok untuk ini. Atau misalnya orang lain saya berpikir ini yang lebih cocok untuk membangun daerah kita. Nah, sah-sah saja. Jadi yang tidak boleh itu ya kita bermusuhan, itu yang tidak boleh. Ya. Kalau kita lihat di sini kaitannya dengan sampah ya Kak ya. Jadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram membersihkan pantai, bersih-bersih pantai yang dilakukan kemarin ya, yang didatang juga hadiri oleh gubernur dan juga instansi terkait. Oke, itu di kawasan Kota Tua Ampenan ya? Ya, Kota Tua Ampenan ini bersih-bersih karena kalau kita lihat Eka, kalau kita berlibur di pantai Kota Mataram itu tidak hanya di kota, di beberapa tempat juga di pantai kita masih banyak sampah yang berserakan berserakan sana sini. Ini menjadi tanggung jawab kita lagi ya. Iya, jadi di pantai itu bukan hanya tumpukan pasir, tapi sekarang ini kok justru banyak tumpukan sampah. Ini sangat disayangkan sekali. Jadi pemerintah kita sudah gencar memberikan promosi pariwisata. Nah, wisatawannya datang ke sini namun kecewa. Datang ke sini yang dilihat hanya tumpukan sampah ya. Jadi mulai dari sekarang kita harus menjaga lingkungan kita, jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di sungai. Nah, ini perlu dipaksa dan dibiasakan. Dan kalaupun menemukan orang lain misalnya membuang sampah sembarangan, kita tegur. Ya, kita tegur, tapi tegurnya dengan cara yang baik-baik gitu ya. Jangan sampai dihantam, dihabok. Iya, atau ditegur dengan cara yang baik. Mbak, ibu, bapak, om, tante, jangan buang sampah sembarangan. Ya, ini kita dengan cara yang halus. Jangan langsung galak ini ya. Dan juga untuk menginspirasi orang untuk jangan membuang sampah sembarangan, kita dulu yang harus membiasakan diri untuk menginspirasi banyak orang. Iya, atau misalnya memberikan contoh kepada yang punya anak, adik misalnya, memberikan yang masih kecil misalnya ketika membuang sampah ya di tempatnya. Dan biasanya kalau di tempat-tempat umum ada dua sampah organik dan non organik ya. Jadi kalau ditanya ini yang organik yang ini, yang non organik yang ini ya, jadi bisa memilih-milih. Kebanyakan kalau kita lihat kayak kalau di beberapa tempat pembuangan sampah, kadang tempat sampahnya sudah full, itu langsung dibuang di bawahnya ya. Jadi meluap sampahnya sampai jatuh ke bawah, itu juga nggak baik ya. Baik juga ya. Masih terkesan kotor. Ya, jadi mungkin kalau udah full cari tempat sampah yang lain. Jangan langsung dibuang di situ. Nanti datang binatang diseret-seret jadi berserakan lagi ya. Jadi itu Eka ya.
Aduh, Wira nih udah 1 jam ya tidak kita terasa ya. ngobrol-ngobrol, banyak sekali yang kita Ya. obrolkan dari tadi. Ada tadi beras palsu, sudah itu razia untuk menciptakan cipta kondusi Iya. menjelang bulan puasa, Iya. dan ada juga informasi seputar pemilu ya yang akan Pemilu, ya. dilaksanakan pada Desember 2015 ini. Nah, yang pasti kita harus menjaga diri kita sendiri ya, apalagi memasuki bulan puasa, mulai persiapkan diri dari jasmani, rohani, jangan sampai sakit ketika puasa nanti udah sakit misalnya Iya, ya. tetap Jadi, jaga kesehatan. ya, jaga kesehatan ya, dan jaga diri dengan sebaik-baiknya ya. Dan pemirsa, itulah perbincangan kita di episode Coffee Time hari Senin hari ini tanggal 25 Mei 2015 ya. Saya Wirahmaja Dan saya Kak Islami. dan seluruh kru yang tugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.